Saya Rifa Pratiwi dengan NIM 12192545 akan menjelaskan di bagian login Dart, registrasi Dart, produk Dart, registrasi _page Dart, dan main Dart. Yang pertama, membuat kelas login pada model dengan nama login Dart. Kelasnya login yang berisi kode menggunakan integer, status bool, token string, user ID integer, user email string. Nah, login akan mendiskode status, token, user ID, dan user email. Nah, nanti akan diambil data menggunakan sintaks factory login, titik from JSON, map, string, dynamic, object, akan mereturn ke login. Untuk kode, objeknya diambil dari data kode, status diambil objeknya dari data status, token objeknya diambil dari data token, user ID diambil dari data user ID. Lalu user email objeknya diambil dari data user email. Yang kedua, membuat kelas registrasi pada model dengan nama registrasi Dart. Kelasnya registrasi dengan kode menggunakan integer, status bool, data string. Registrasi akan mendiskode status dan data. Lalu akan diambil data dan mereturn ke registrasi yang berisi kode, objeknya kode, status, objeknya diambil dari status, data, objeknya diambil dari data. Yang ketiga, membuat kelas produk pada model dengan nama produk Dart. Kelasnya produk dengan ID integer, kode produk string, nama produk string, harga produk integer. Nah, produk akan mendis ID, kode produk, nama produk, dan harga produk. Nah, kan nanti datanya akan diambil lalu mereturn ke produk. Nah, yang isinya ID dengan objek yang diambil dari ID, kode produk objeknya diambil dari kode underscore produk, nama produk objeknya diambil dari nama underscore produk, harga produk objeknya diambil dari harga. Yang keempat, membuat form registrasi dengan nama registrasi _page Dart dengan titel menggunakan teks registrasi, lalu ada child form dengan key-nya _form key, child column menggunakan main x is alignment, center dengan centernya, nama text field, email text field, password dikonfirmasi text field, dan button registrasi. Untuk membuat text box nama, widgetnya nama text field akan mereturn text form field. Decorationnya menggunakan input decoration dengan label teksnya nama, keyboard tipnya teks, controllernya di underscore nama text box controller, validator untuk value-nya jika if value length-nya kurang dari 3,
maka akan ada notifikasi nama harus diisi minimal 3 karakter. Jika lebih dari 3 karakter akan mereturn null. Lalu untuk membuat text box email, widgetnya email text field akan mereturn text form field dengan dekorasinya, decoration menggunakan input decoration dengan label text email, keyboard tipnya, text input tip, email address, controllernya di underscore email text box controller, validator untuk value-nya if value is empty maka akan ada notifikasi email harus diisi. Untuk validasi email menggunakan pattern seperti ini. Jika if-nya rejects, kalau tidak match atau value, maka akan mereturn atau dapat notifikasi email tidak valid. Tapi jika emailnya valid, akan mereturn null. Lalu membuat text box password dengan nama widgetnya password text field akan mereturn text form field. Decorationnya menggunakan input decoration dengan label text password, keyboard tipnya text input tip, obscure textnya true, controllernya di underscore password text box controller. To validator, if value length kurang dari 6, maka akan memberikan notifikasi password harus diisi minimal 6 karakter. Jika passwordnya lebih dari 6 karakter, akan mereturn null. Lalu untuk membuat text box konfirmasi password dengan widgetnya password konfirmasi text field akan mereturn text form field. Decoration-nya menggunakan input decoration dengan label text konfirmasi password, keyboard tipnya text input tip, obscure textnya true, validator if value password text box controller text, maka akan memunculkan notifikasi konfirmasi password tidak sama jika passwordnya dengan yang sebelumnya berbeda dengan konfirmasi password. Tapi jika password sebelumnya yang dibuat sama dengan konfirmasi password, maka akan mereturn null. Lalu membuat tombol registrasi dengan widgetnya button registrasi akan mereturn elevated button dengan childnya text registrasi on press. Variabelnya validate sama dengan underscore form k titik current state titik validate. Nah, nanti untuk mencoba halaman registrasi page, kita akan buka file MindDart, lalu diubah di bagian import akan ditambahkan letak file registrasi page Dart-nya, yaitu import package toko kita /UI/registrasi underscore page Dart. Lalu titelnya toko kita, the bug show check mode banner false,
dengan home-nya registrasi page, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Pramudita Anggreni, NIM 12191733. Di sini saya akan menjelaskan login underscore pack dart, lalu produk underscore from dart, lalu yang ketiga ada produk underscore detail dart, lalu ada produk underscore pack dart. Lalu di sini, yang pertama yaitu login packdart, yaitu membuat sebuah file dengan nama login packdart. Jadi di sini kita lihat, di sini kita mengimport untuk juga registrasi underscore packdart. Jadi di sini kita menambahkan import registrasi ini karena kalau kita belum punya akun harus registrasi. Kemudian ini akan mengelut ke halaman registrasinya. Lalu di halaman login packdart ini kita akan membuat class-nya, ada class-nya itu login pack. Lalu di sini ini controllernya, jadi di sini ada email, password, seperti itu. Lalu di sini juga ada widget-widgetnya. Kemudian di sini juga ada membuat textbox email. Lalu di sini ada decoration-nya. Decoration-nya itu input decoration dengan label teksnya itu email. Lalu controller ini mengambil atau memanggil dari email textbox controller. Lalu validator, di sini ada validator. Jadi validator ini harus diisi. Kenapa? Karena jika ini ada pesan, jika tidak diisi akan ada pesan email harus diisi. Lalu di sini juga ada membuat textbox password, ada membuat tombol loginnya. Nah, yang membuat textbox password itu sama seperti yang membuat textbox email. Jadi sini juga ada validatornya dan itu harus diisi. Dan mungkin ada pesan, nah ketika belum memasukkan password itu ada pesan password harus diisi. Lalu controllernya itu ada password textbox controller, lalu di sini dengan label teksnya itu password. Lalu di sini membuat tombol login, jadi ini ada widget dari button login. Lalu tadi sudah saya sampaikan, yaitu di awal untuk membuat halaman registrasi. Karena apa? Karena kalau kita belum mempunyai akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada navigator push, artinya akan mendirect ke halaman registrasi underscore packdart. Lalu ini adalah tampilan menu login. Jadi ketika kita memasukkan di sini email, password kita, tapi kalau kita belum punya akun, kita klik di sini tombol registrasinya. Lalu ketika sudah registrasi, maka akan kembali lagi ke halaman login. Mengubah data produk. Jadi untuk menambah data produk yaitu dan membuat sebuah file dengan nama produk underscore from dart. Jadi halaman tambah produk ini dengan class produk underscore from ini terdapat judul untuk tambah produk dan juga ada tombolnya nanti tombol simpan. Lalu juga terdapat 3 controller yaitu ada kode, ada nama dan juga ada harga. Lalu kemudian di sini juga ada widget-widgetnya yang membuat textbox nama produk yang dimana ada validator, jadi harus diisi. Jadi tidak boleh kosong. Lalu di sini juga membuat textbox harga produk. Nah, juga harganya harus diisi, tidak boleh kosong. Lalu juga membuat tombol simpan atau ubah di bawahnya. Nah, ini. Kemudian yang membedakan antara kode, nama, harga,
yaitu jenis keyboard type-nya. Untuk kode ini bebas ya, bisa angka, bisa huruf. Lalu untuk harga ini harus wajib dengan angka, Jadi yang membedakan itu kalau nama dia sama dengan si kode, bisa pakai huruf, bisa pakai angka. Lalu kemudian jika sudah ada nih untuk ketika permintaan untuk ubah data itu gagal, maka ada pesan permintaan ubah data gagal, silahkan coba lagi. Lalu kalau misalnya simpannya itu gagal, ada pesan simpan gagal, silahkan coba lagi. Lalu ini tampilan dari yang tadi kita buat untuk produk underscore from Dart-nya. Jadi ketika kita klik tanda tambah ini, maka akan muncul tampilan tambah produk seperti ini. Lalu kita masukkan kode produk, nama produk, dan juga harga, lalu kita simpan. Dan semuanya tidak boleh kosong. Kemudian di sini untuk mengubah data produk yaitu dengan membuat sebuah file dengan nama produk underscore detail dart. Di sini ada class-nya itu produk detail. Kemudian di sini ada widget-widgetnya. Di sini ada kode, nama, harga. Jadi yang diubah itu nanti kode dan harga. Lalu di sini ada tombol hapus edit. Jadi tombol hapus edit ini akan masuk ke dalam widget tombol hapus edit. Kemudian, nah jika data produk itu dihapus, ini akan muncul seperti ini. Pesan yakin ingin mengubah data ini. Lalu juga ketika hapus datanya itu gagal, maka akan ada pesan hapus data gagal, silakan coba lagi. Lalu ada tombol batal juga nanti di bagian halamannya. Nah, lalu di sini tampilan untuk detail produknya. Nah, kita bisa edit atau bisa menghapus. Jadi menghapus biasanya dihapus ini tadi sudah saya sampaikan kode ataupun harga. Selanjutnya yaitu membuat from tampil data produk atau list produk. Jadi di sini nanti akan ada pemanggilan dari halaman produk underscore for Dart, lalu juga ada produk detail. Lalu di sini kelasnya itu produk page. Jadi kelasnya ada widget-widgetnya. Lalu untuk nanti title-nya itu menggunakan title-nya dengan nama list produk. Di sini ada setting size-nya. Lalu di sini ada navigator. Nah, selanjutnya di sini ada class item produk. Jadi class item produk ini menampilkan data tadi. Nah, datanya apa aja ya? Yang tadi ada kamera, kulkas, dan lain-lain. Nah, jika kita mengklik produk page, maka akan menampilkan 3 data tadi. Namun jika item produk, maka hanya memunculkan 1 data saja. Nah, jadi seperti ini. Tadi produk underscore detail itu membuat tombol hapus edit. Fungsi tombol hapus edit itu mengklik 1 data. Misal tadi kita mengklik datanya itu dengan kode A001. Nah, jadi situ data tersebut akan muncul. Nah, itu akan memanggil class item produk. Jadi, class item produk ini fungsinya menampilkan data A00 saja. Agar tombol hapus edit itu muncul, sehingga terdapat isi class item produk yang tadi kita sudah klik. Selanjutnya pertemuan 10. Oke, saya Wardatu Nisa, NIM saya 121901787. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan 10 untuk bagian dependensiesnya user underscore info.dart,
exception .dart, api.dart, dan api underscore url.dart. Oke. Yang pertama adalah dependencies-nya. Dependencies-nya ini itu digunakan untuk menerima dan mengirim request ke REST API untuk HTTP, dan dependencies untuk menyimpan token di shared underscore preference. Selanjutnya itu ada user underscore info.dart. Nama modulnya itu untuk helper filenya itu user underscore info. Fungsinya itu jadi nanti programnya kan sudah terkoneksi ke internet. Jadi dia akan menyambungkan ke internet itu. Nah, di sini kita sudah buat namanya kelas ya. Ada kelas-kelasnya. Kelas untuk info-info yang nantinya akan mengakses program ini. Di sini kita buat namanya kelas di user info. Dalam info itu kita nanti akan membuat namanya si token. Token itu ibaratnya tuh seperti kayak alamat sementara. Nanti di dalam token tersebut kita mempunyai alamat atau kode-kode. Nah, di sini kita akan buat nama kelas user info. Dan ada set tokennya. Set token itu untuk menyeting atau meletakkan si token-token yang kode-kode. Terus di sini ada get token. Ya, ada get token. Get token itu untuk mengambil. Jadi ketika kita sudah ambil dari si database, kemudian kita taruh set token ya. Kemudian kita taruh set token. Terus di sini ada namanya fitur set user ID. Nah, user ID di sini kita bikin namanya member, yang itu member maksudnya tuh ya yang nanti akan mengakses ini nih, yang mengakses ke situ. Dan kan kita sebut namanya si user. Nah, user di sini sama yang di mengget atau mengambil akan meletakkan itu, makanya di sini disebut user ID ya. User ID. Dan untuk kita itu juga sama user ID juga. Terus yang fungsi terakhir itu ada fungsi logout. Kalau misalkan logout itu kan kita ketika kita sudah login nih kan, ibaratnya login nih untuk si token dan si user. Jadi kan si token dan user ID-nya ke tracking kan ya, ke program itu. Program kita sudah buat nanti untuk membersihkan atau mau keluar gitu kan. Ibaratnya tuh seperti apa ya? Namanya itu kita mengakhiri sesi atau sessionnya. Nah, dibuatlah namanya fungsi untuk logout. Nah, logout di sini dia perintahnya clear. Ya, perintahnya clear untuk membersihkan, cuma nanti tetap si get token dan si user ID-nya itu ke detect ya, ke dalam database-nya. Apa aja yang login. Nah, ini adalah fungsi untuk modul helper untuk user info. Untuk info aja gitu, buat menginformasikan. Selanjutnya, selanjutnya ada app exception.dart. Di sini app underscore exception .dart ini fungsinya itu adalah kalau misalkan antara program dan ke API-nya itu ada masalah, itu ada error atau ada bugging-nya, itu nanti si modul error handling-nya ini akan memberitahukan. Untuk script di sini udah pastinya ada si prefix dan si message.
Terus ada prefix itu menunjukkan keterangan di mana, ya. Itu di mana. Oke, jadi ini kan akan menampung ya variabelnya ini. Dia akan menampung variabel message dan variabel prefix. Terus nah nanti si variabel di variabel prefix dan variabel message ini mempunyai kelas-kelas. Nah, ini yang pertama ada kelas fetch data ini untuk menangani error dari komunikasi. Maksudnya ketika program dijalankan, itu nanti ada masalah di internet atau apa. Nah, biasanya nih gunanya fetch data. eh nah, jadi tuh pokoknya kalau yang internet koneksi gitu, itu gunanya fetch data. Terus ada namanya bad request juga. Atau biasanya koneksinya sih bermasalah, setahu saya. Terus ada apa? Ada unauthorized exception. Jadi bukan si pengaksesnya. Terus ada unprocessable. Kemudian yang terakhir adalah invalid input exception. Di sini namanya adalah menangani, ya di sini tuh menangani HTTP error handling. Oke, selanjutnya ada API underscore dart. Kita akan buat modul ya, modul helper namanya API underscore dart, dan fungsinya itu dapat mengirim atau menerima permintaan ke REST API. Jadi kita akan buat sebuah fungsi baik itu metodenya post, get, dan delete. Post itu biasanya untuk ngeprint ya atau mau buat baru, terus itu untuk mengambil data. Terus yang terakhir itu ada delete ya, delete fungsinya untuk menghapus. Nah, ini untuk get itu untuk mengambil data ya. Jadi tuh kita tuh jangan lupa selalu mengimport namanya si user infonya, jadi biar koneksi sama si HTTP extensionnya dan error and handlingnya. Nah, di sini kita akan buat namanya kelas API. Isinya tadi ya, ini kurang lebihnya adalah isi dari waktu kita buat namanya file-file API, dan fungsinya itu adalah mentranslate. Kalau di API-nya itu nanti ada metode apa aja. Yang pertama itu ada metode post, kemudian ada metode get, kemudian ada metode delete. Nah, fungsi-fungsi metode dibarengin dengan pemanggilan si file yang namanya si user info. Karena user info ini dia menampung ada data token dan data user ID. Kalau logout nggak perlu ya, karena itu untuk ngebersihin dari data yang tersimpan tadi. Terus yang berikutnya ada app exception. Ini dia memanggil error handling yang ada di file app exception-nya. Jadi dia manggil kelas-kelasnya. Nah, di sini contohnya untuk metode post ini akan menarik data yang ada di user info dan menampung untuk si app exception-nya. Itu kan contohnya itu di sini adalah misalkan tokennya itu token-token ini tuh misalkan kita buat variabel token ya. Token di sini dia memanggil si get token ya. Terus nanti respon ke JSON. Nanti responnya isinya adalah await HTTP exception. Post ini maksudnya mau menunggu itu di post ya. Jadi dia memanggil si data API-nya. Waktu bikin API menggunakan Postman kan variabel itu ada data kan, data intinya gitu kan, ada status sama data yang diambil adalah datanya aja. Terus kalau sudah ada, maka di sini tuh dia berhasil. Ibaratnya kita ini berhasil ya biasanya itu, tapi kalau misalkan dia koneksinya tidak lancar, nih di sini ada modul handling si fetch data exception. Nah,
Ini fungsinya untuk mengetes jaringan untuk yang di post. Nah, yang terakhir ini ada yang delete. Dia menggunakan si token. Nah, ini ada si responnya. Respon ini diambil dari app exception. Masing-masing handlingnya itu mempunyai kodenya. Kalau misalkan kodenya 200 ya. Kode 200 responnya berhasil, biasanya berhasil. 400 bad request, 400 400 3 unauthorized exception, 422 invalid input. Selanjutnya ada API underscore URL dot dart. Jadi di sini itu untuk ngebuka browsernya ini harusnya ada HTTP 10.0.2.2. Jadi ketika kita buka buka ke Chrome atau ke browser apa aja dengan mengetik HTTP 10.0.2.2 itu berarti mencoba menyambungkan ya antara server dengan API-nya. Selanjutnya saya Arina Fitriani dengan NIM 12192134. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu registrasi underscore brc.dart, yang kedua ada login underscore brc.dart, yang ketiga ada logout underscore brc.dart, dan yang keempat ada produk underscore brc.dart. Yang pertama yang kita buat itu folder brc, dan di dalam folder ini berisikan file-file yang berfungsi sebagai controller untuk melakukan proses login dan registrasi dan lain-lain. Lalu di sini yang pertama ada registrasi underscore block.dart, berfungsi untuk menyatukan dalam segi model registrasi.dart dari file model ke dalam API-nya. Maka di sini diimport package toko kita /helpers/api.dart-nya, atau yang kita panggil pertama itu helpers API URL-nya, dan yang terakhir yang kita panggil itu registrasi.dart, yang berarti di dalam helpers dan file model. Lalu class-nya ini class registrasi BLC, ada string nama, string email, dan string password. Ini kurang lebih memanggil file model yang ada di dalam folder model, kemudian ke registrasi.dart, terus API URL sama dengan API URL.registrasi ini untuk memanggil API yang ada di folder helpers, terus var body. Nah, di sini nanti kita melakukan 3 registrasi, yaitu ada nama, email, dan password. Terus ada var respond dan var JSON object. Var respond ini, fungsi var respond ini berarti kita menunggu itu berhasil atau tidak. Dan respon di sini berdasarkan yang ada di API URL. Terus var JSON object ini memanggil dari file API.dart diregistrasikan menggunakan metode apa, yaitu metode post. Berarti kurang lebih dia memanggil yang ada di post di file API.dart. Terus ada return registrasi. Return registrasi adalah proses jika berhasil. Nah, makanya file helpers di sini sangat bergantung atau berhubungan. Selanjutnya yaitu login underscore brc.dart. Login pun sama seperti registrasi underscore brc.dart. Pemanggilannya dari file model api.dart dan sama dari api.url. Login.dart ini ke dalam model si loginnya. Kalau di dalam login hanya ada 2, yaitu email dan password. Jadi hanya membuat 2, dan hanya beda di pemanggilannya, yaitu di login.dart. Tadi kan pemanggilannya registrasi.dart, kalau ini pemanggilannya di login.dart. Terus selanjutnya itu ada logout underscore brc.dart. Logout ini berdasarkan yang ada di user underscore info.dart
berarti benar satu sama lain itu saling berhubungan atau saling bergantungan. Terus fungsi logout ini untuk meng-clearkan yang sesuai di file user_info.dart. Selanjutnya ada product_blc.dart. Di dalam product_blc.dart ini ada 3. Yang pertama ada add product, yang kedua ada update product, dan yang ketiga itu ada delete product. Dan jadi metode yang digunakan dalam file ini ada 3, yaitu add atau tambah baru, kemudian update data yang sudah ada, dan yang terakhir ini untuk mendelete atau menghapus. Terus kita mengimport si modelnya ini yaitu product.dart, dan nama kelasnya ini product blc. Di dalam update product ada 3 var-body yang digunakan, yaitu kode underscore produk, nama underscore produk, dan harga. Dan di dalam update produk juga ada 3 var-body-nya, yaitu kode underscore produk, nama underscore produk, dan harga. Dan kalau di delete itu cuma ada 1, yaitu integer ID, karena otomatis kalau ID-nya ke delete atau kehapus, maka anak buahnya si file-filenya yaitu kode underscore produk, nama underscore produk, dan harga itu akan otomatis ke delete atau kehapus. Jadi ini jangan lupa kalian buat untuk file-file helpers, karena nanti ini sangat dibutuhkan ketika nanti sudah merunning project toko kita. Misalnya saya ingin merunning halaman registrasi, nanti file yang akan berfungsi pastinya si registrasi blc. Nah, nanti akan dependensi dengan API URL, API.dart, dan si user info karena satu sama lain saling berhubungan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pertemuan 11. Nah, pada pertemuan 11 ini kita akan menyatukan fungsionalitas di mana nanti kita akan membuat sebuah kolom dialog pada widget yang terdapat nantinya 2 file dengan nama success_dialog.dart dan warning_dialog.dart, serta kita akan memodifikasi file main.dart dan registrasi _page.dart serta login page.dart. Jadi perkenalkan, nama saya Surati Widyawati dengan NIM 12192022. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kode program success_dialog.dart, warning_dialog.dart, serta main.dart. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membuat common dialog widget. Nah, pada bagian ini kita akan membuat 2 buah dialog yang nantinya akan digunakan pada tampilan aplikasi toko kita. Nah, untuk langkah yang pertama kita buat sebuah folder dengan nama widget. Nah, pada folder lib. Kemudian buat sebuah file di dalam folder widget tersebut dengan nama success_dialog.dart, lalu tambahkan kode berikut. Nah, lalu di sini import batch cache footer /material.dart. Nah, di sini mengimport folder footer material.dart. Nah, di sini kelasnya const, di sini static const double paddingnya 16.0. Di sini ada lagi avatar radiusnya 66.0. Dengan menggunakan di sini kelasnya sukses dialog dengan ekstensinya stateless widget. Nah, di sini final stringnya description. Di sini juga ada on click, sukses dialog. Di sini ada description, on click. Widget build-nya build contents, context, return dialog atau kembali ke dialog, save. Di sini save-nya kita gunakan rounded rectangle border.
Di sini ada border radiusnya, kita gunakan border radius circular dengan cons-nya cons padding, dengan elevation-nya 0.0, dengan background color atau warna latar belakangnya transparan. Nah, dengan sini ada chart-nya dialog content. Nah, sini ada return container atau kembali ke container dengan paddingnya di sini edge insert only. Sini top atau bagian atasnya cons padding sesuai. Di sini ada button cons padding, left-nya atau bagian kan kiri cons padding, right-nya atau bagian kanannya cons padding juga. Di sini margin atau batasnya kita gunakan edge inserts only, top atau bagian atasnya cons avatar radius. Sini decorationnya new box decoration dengan warna putih, dengan shape, box shape-nya rectangle atau kotak. Border radiusnya di sini border radiusnya circular dengan cons padding. Nah, box shadow atau batas. Tapi di sini kita gunakan warna black, radiusnya 10, offset cons offsetnya 0.0, 10.0. Nah, di sini kita chart kolom atau kolomnya di sini kita gunakan main axis size, main axis size min. Di sini kita ada teks, kita tulis sukses. Stylenya textile dengan font size-nya 24, font weight-nya 2700 dengan warna hijau. Size box-nya height 16.0 dengan text description, text elegant-nya text elegant center, text style-nya di sini textile dengan font size-nya 16. Sini ada ukuran box-nya 24. Nah, di sini kita gunakan flat button. Sini ada dengan tulisan oke. Nah, untuk kode programming selanjutnya yaitu kita akan membuat file baru dalam folder widget tadi dengan nama warning underscore dialog dart, lalu tambahkan kode berikut. Nah, di sini ada import package footer atau material dart. Nah, di sini kita mengimport folder footer. Folder material dart. Di sini kita gunakan kelasnya cons. Di sini ada paddingnya 16.0, avatar radiusnya 16.0. Kita gunakan kelasnya warning dialog dengan extensionnya stateless widget. Di sini ada final string description, final void callback-nya off click, warning dialog this description this off click. Nah, di sini return dialog atau kembali ke dialog, shapes-nya rounded rectangle border dengan border radiusnya circular, cons padding, elevation 0.0, background color-nya atau warna latar belakangnya transparan. Untuk yang selanjutnya di sini ada return container dengan paddingnya edge insert only, topnya cons padding atau bagian atasnya, bagian tengahnya cons padding, left atau bagian kirinya cons padding, right atau bagian kanannya cons padding. Di sini margin atau batas. Tepinya di sini ada edge insert only, bagian atasnya cons avatar radius dengan decoration new box decoration. Colornya color white, shape-nya di sini kita gunakan rectangle, border radius circular, cons padding. Box shadow dengan warna colornya hitam, dan blue radiusnya 10.0, offset, cons offsetnya 0.0, 10.0. Nah, di sini kita
ada teks gagal dengan dengan tulisan style tulisannya textile dengan font size-nya 24, ukurannya sini font weight-nya 700 dengan warna red atau merah. Sini size box-nya 16, description text-nya, text elegant center, style text, font size-nya 16, size box-nya height 24. Sini elegant button right, childnya flat button. Sini ada child text oke. Selanjutnya adalah kita akan memodifikasi file main.dart. Untuk langkah yang pertama, kita buka kembali file main.dart, lalu memodifikasi file tersebut dengan kondisi jika belum login maka akan membuka halaman login, namun jika sudah login maka akan membuka halaman list produk. Nah, sini untuk kode programnya bisa dilihat. Yang pertama di sini kita akan mengimport folder material .dart yang terdapat di folder footer, kemudian file user underscore info .dart yang terdapat pada folder helpers, yang terdapat pada toko kita. Nah, folder toko kita, folder UI dengan file login underscore pack.dart, serta folder toko kita, folder UI dengan file product underscore pack.dart. Nah, di sini mainnya void main, run up-nya my up, kelasnya my up dengan extensionnya stateful widget, override sini my app stats, correct stat. Nah, di sini kelasnya my app stat dengan ekstensinya stat my app. Di sini widget pack-nya circular progress indicator. Nah, di sini ada void ini stat, super ini stat is login, void is login asing. Sini var token, void user info get token. If jika token sama dengan 0, set state space-nya product pack, atau jika state pack-nya login pack. Sini ada widget put context, return material up atau kembali ke material up. Sini titelnya toko kita, sini home-nya pack. Nah, saya sendiri adalah Rahma Wulandari dengan NIM 12190401. Untuk memodifikasi registrasi page.dart, di sini kita akan memodifikasi fungsi button registrasi dan juga menambahkan fungsi dengan nama submit. Nah, di sini nanti akan diimport melalui package dan toko kita. Nah, nanti kelasnya ada registrasi page, extensnya adalah stateful widget. Nah, di sini ada sebuah kelas lagi, registrasi page stats, extensnya adalah stats registrasi page. Di sini nanti finalnya adalah from key, bolehnya adalah is loading berupa false. Nah, finalnya ada juga nama text box controller, email text box controller, dan password text box controller. Di sini nanti ada sebuah widget bolded context, returns-nya adalah scaffold, up bar-nya titelnya itu berupa teks dengan tulisan registrasi, body-nya adalah single child scroll view, lalu ada child-nya adalah container, padding, dan juga from. Nah, di sini nanti ada sebuah kolom dengan children-nya adalah nama text valid, email text valid, password text valid, password konfirmasi text valid, dan juga button registrasi.
Nah, untuk nama text valid, di sini nanti ada sebuah kondisi di mana if value length-nya kurang dari 3, berarti nanti nama harus diisi minimal 3 karakter. Untuk emailnya, di sini ada sebuah kondisi value is empty, itu nanti jika kosong, nanti emailnya harus diisi. Dan ini untuk ada validasi email, yaitu if regex has match value, nanti returnnya adalah email tidak valid. Untuk password juga sama, di sini nanti ada sebuah kondisi value length-nya ada kurang dari 6, berarti password harus diisi minimal 6 karakter. Konfirmasi password atau password konfirmasi text valid juga sama, hanya di bedanya adalah di returnnya konfirmasi password tidak sama. Nah, di sini ada button registrasi, returnnya adalah raise button, shieldnya berupa teks, tulisannya adalah registrasi. Nanti di sini ada sebuah kondisi if is loadingnya nanti submit. Nah, di sini ditampakkan fungsi submit atau void submit. Di sini is loadingnya berupa true. Registrasi bloknya nanti akan ditampilkan nama, email, dan juga password. Nah, di sini nanti untuk show dialognya, untuk sukses itu nanti akan dipanggil, akan ditampilkan si sukses dialog dengan description registrasi berhasil, silakan login. Nah, untuk error, but on errornya nanti akan ditampilkan atau show dialognya akan ditampilkan warning dialognya nanti dengan description-nya adalah registrasi gagal, silakan coba lagi. Ini adalah tampilan menu registrasinya, di mana di sini nanti bisa diinput nama, email, password, dan konfirmasi password. Ini adalah button registrasi. Ini adalah tampilan sukses registrasinya, di mana ada sukses dialog dengan tulisan sukses, registrasi berhasil, silakan login. Nah, untuk memodifikasi login page, di sini kita akan memodifikasi fungsi button login dan juga menambahkan sebuah fungsi dengan nama submit. Nah, ini nanti akan diimport sama ke Flutter dan juga ke toko kita. Ada sebuah kelas login page, ekstensinya adalah stage full widget. Nah, di sini ada sebuah kelas login page-nya adalah login page stage, ekstensinya adalah stage login page dengan final from key, booleannya adalah is loading berupa false. Nah, finalnya berupa email text box controller, password text box controller. Di sini ada widget berupa build context, nanti ada return-nya adalah scaffold, upbar-nya nanti titelnya berupa teks dengan tulisan login, body-nya berupa single child scroll view, lalu children-nya adalah container, lalu padding, lalu from, lalu ada kolom, nanti children-nya adalah email text valid, password text valid, button login, nanti size box-nya height-nya adalah 30, lalu menu registrasi. Ini untuk email text valid, nanti ada sebuah kondisi if value is empty atau kosong, nanti email harus diisi. Sama juga dengan password, is value is empty, nanti password harus diisi. Nah, di sini nanti ada button login, nanti return-nya adalah raise button, childs-nya berupa teks dengan tulisan login. Di sini nanti ada sebuah kondisi is loading-nya nanti submit. Nah, di sini nanti ada sebuah fungsi submit, is loading-nya berupa true, login block-nya nanti ada email dan juga password. Nah, ini nanti login-nya ini jika sukses, nanti akan dialihkan ke halaman produk page. Nah, kalau error atau on error, nanti akan ditampilkan warning dialog dengan description login gagal, silakan coba lagi. Dan ini untuk widget menu registrasi, nanti ada return-nya berupa container, child-nya center di tengah-tengah, lalu child text-nya adalah registrasi,
stylesnya text styles, colornya berupa color berwarna biru atau color blue. Ini adalah tampilan halaman loginnya, nanti bisa diinput email dan juga password. Nah, di sini jika gagal nanti akan ditampilkan si warning dialognya itu. Di sini login gagal, silakan coba lagi. Nah, jika berhasil nanti akan dialihkan ke produk page dart. Nanti di sini adalah tampilan produk page dartnya. Ada list produk, kamera, kulkas, dan mesin cuci. Baik, saya Sarastias Alsa Drimuna dengan NIM 12190601. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertemuan 12, yaitu product page. Pertama-tama, pada product page.dart ini, kita akan memodifikasi file product page.dart dengan menambahkan fungsi logout pada drawer, seperti pada gambar berikut. Dan di sini ada yaitu dengan title text logout, kemudian trailing icon, iconnya itu logout. Bawahnya lagi ada await logout block .logout dan value. Yang nantinya itu akan dilanjutkan dengan material page route dengan builder context login page. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi file product page.dart yang nantinya akan menampilkan data produk dari REST API dengan menambahkan sebuah kelas bernama list product. Seperti pada gambar berikut, yaitu di sini ada kelas list product, kemudian widget build-nya itu ada build context, lalu list view-nya itu ada dua item, yaitu item count dan item builder. Kemudian ada return item product. Selanjutnya lagi kita akan melakukan perubahan pada bagian body, yaitu seperti pada gambar ada di sini ada if dan return. Pada if ini terdapat snapshot has error, kemudian ada print snapshot error. Kalau pada return ini ada snapshot has data dengan list product dan center. Pada list productnya ada list snapshot data, kemudian pada centernya ada element child, lalu di element child ini ada circular progress indicator. Yang terakhir yaitu memasukkan beberapa package dalam file product page.dart ini, yaitu ada 8 package. Pertama ada Cupertino, lalu material, logout block, product file, product block, kemudian ada product, lalu ada login page, kemudian ada product detail, yang terakhir ada product form.dart. Nah, nanti package ini akan dimasukkan di bagian paling atas nantinya, sehingga keseluruhan kode pada product page.dart ini menjadi seperti pada gambar di bawah ini, yaitu ada beberapa package di atasnya, kemudian bawahnya ada kelas dari product page dengan title text list product. Selanjutnya ada fungsi drawer seperti yang tadi ditambahkan di bagian awal-awal. Nah, di fungsi drawernya ini tentu saja ada title text logout. Lalu selanjutnya ada fungsi bodinya. Nah, fungsi bodinya ini tadi juga sudah ditambahkan, yaitu ada berupa if dan return dengan ketentuan returnnya itu list product dan center. Selanjutnya bawahnya lagi ada kelas list product. Tadi juga sudah ditambahkan, yaitu dengan widget build return list view dengan item count dan item builder dengan return item product. Lalu bawahnya lagi ada product list. Yang terakhir ada kelas item product, yaitu dengan child gesture detector, kemudian material page route-nya itu menggunakan builder context product detail. Yang terakhir ada element child, title dan subtitle. Titelnya itu terdapat text product, yaitu nama produk, kemudian ada
subtitlenya itu teks produk, harga produk, to string. Nah, ini dia hasil running dari fungsi-fungsi yang telah dibuat tadi. Nah, di sini terdapat judul atau title pada bagian atas tengah. Nah, ini titelnya itu list produk. Kemudian bawahnya itu ada list dari produknya itu sendiri. Itu ada 2 produk. Yang pertama ada produk dari kulkas Polytron dengan harga 2 juta. Nah, yang kedua ini ada produk dari AC Panasonic dengan harga 3 juta. Ya, selanjutnya dengan saya Dewi Fitriana, NIM 12191496. Saya akan menjelaskan mengenai produk from dark dan produk detail dark. Produk from dark, kita harus memodifikasikan from produk pada bagian file produk from dark. Pertama, membuat fungsi disimpan. Agar tombol simpan dapat berfungsi, diperlukan kode fungsi untuk menyimpan data dengan memanggil blok produk_blok yang telah dibuat sebelumnya. Kita akan menambahkan sebuah fungsi dengan nama simpan dan memodifikasi fungsi _button submit. Di sini ada komentar, yaitu membuat tombol simpan atau ubah. Di sini ada widget _button submit. Widget ini artinya perwakilan dari aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk dapat menggunakan fitur dari aplikasi yang diwakilkan tersebut secara langsung tanpa harus membuka aplikasi yang sesungguhnya. Di sini ada pengembalian dari return, reset button, kill-nya itu text, preset-nya itu ada over juga, validation-nya kita ada from K. Di sini ada kondisi, di mana kita ada kondisi tentang update juga, dan bagian diubah, dan else-nya itu ada bagian simpannya. Selanjutnya ada simpan, terus set stats, ada is loading, yaitu bernilai true. Di bagian produk, create produk, itu kita menambahkan atau kita melakukan pembaruan lagi. Ini baru mau nambah gitu, nambah produk. Terus juga di bagian produk ini kita memerlukan kode produk, nama produk, harga produk. Dan jika kita terdapat kesalahan atau error, di sini ada description, simpan gagal, silakan coba lagi. Dan di sini juga akan melakukan penilaian atau is loading-nya itu false atau salah. Itu yang kedua, membuat fungsi ubah. Sama halnya dengan simpan, kita buat sebuah fungsi ubah, kemudian kita sertakan pada fungsi _button submit. Di sini ada terdapat penilaian dari ubah, set state. Ini sama seperti tadi, kita melakukan loading dengan nilai true atau benar. Ini sama penjelasan dengan tadi, yang gitu kita melakukan kalau yang tadi itu penambahan di sini. Yang tadi itu ada create produk, tapi sekarang kita melakukan pengubahan, yaitu dimana kita harus memerlukan update produk. Kita juga memerlukan tentang kode, nama, dan harga. Jika terjadinya error, kita di sini ada description, permintaan ubah data gagal, silakan coba lagi, dan dia akan bernilai false atau salah. Selanjutnya ada membuat tombol simpan atau ubah, sama seperti tadi. Sebagian widgetnya itu ada _button submit, return, reset button, kill itu tag, itu tombol submitnya, titelnya. Terus juga ini ada terdapat kondisi jika validasi gitu, validate. Dan terus kita melakukan kondisi update produk, itu dari bagian ubah, pemanggilan bagian ubah, dan kita melakukan kondisi tambah produk. Lalu kita bisa juga untuk ke bagian simpan.
jika kita sudah melakukan dua fungsi seperti yang tadi tentang simpan dan ubah, kita akan melihat keseluruhan kode pada product from dark seperti ini, dimana nanti ada import di bagian import pacx flutter material dot, ini dari bagian pemanggilan flutternya di folder flutternya, dan di sini ada blocks product underscore block and dark gitu. Ini filenya di bagian folder blog, dan ini project kita yaitu toko kita. Ini sama seperti tadi, ini produk darknya itu ada di dalam bagian folder model, dan terus ada di bagian folder project kita, sama produk pack darknya itu ada di dalam folder UI, dan folder UI nya itu ada di folder project kita ini. Dan ini juga sama, warning dialog dark ada di bagian folder widget dan di bagian folder project kita. Di sini terdapat kelas produk form dan entrance testful widget. Terus produk nanti di sini ada tentang pemanggilan produk form state-nya itu penambahan state. Bagian finalnya itu ada form key, itu kita melakukan global key pada form state. Terus bold is loading dengan nilai salah atau false. String judulnya kita tambah produk, string tombol submitnya itu kita berikan nilai simpan. Lalu selanjutnya ini, lanjutan dari ini itu ada is update dari pengupdatean kita. Pengupdatean ini yaitu berfungsi untuk mengubah produk. Itu kita beri judulnya ubah produk, tombol submitnya itu ubah, kode produk textboxnya kita ini bersangkutan dengan yang ini nih. Kodenya ada kode, ada nama dan harga, itu ada di bagian ubahnya. Terus juga harusnya bagian judul itu tambah produk, tombol submitnya itu simpan. Di sini ada bar, titelnya dengan judul upbar itu adalah widget untuk membuat upbar. Lalu di sini ada body-nya. Di sini ada child-nya container. Child-nya ada bagian padding atau yang kolom-kolom gitu. Selanjutnya ada harga produk text file, itu button submit juga. Di sini ada komentar, membuat textbox kode produk, widget underscore kode produk text file, return text from file, decorationnya kita namakan input decoration, dengan label teksnya itu kode produk, keyword tipenya itu text input type. Terus controllernya itu kita di bagian kode produk textbox controller. Validatornya itu kita berikan titel penilaian, nilai value. Di sini juga ada kondisi bagian if return dengan keterangan kode produk harus diisi dengan return nilai 0. Ada komentar lagi, membuat textbox nama produk dengan widget di bagian nama produk text file.
Terus decorationnya kita milih di input decoration, double textnya nama produk, keyword type-nya itu text input type. Di sini ada melakukan penilaian juga terhadap nama produk tersebut. Terus juga ada kondisi di mana ada keterangan nama produk harus diisi juga, sama seperti ini. Ini di bagian kode produk dan ini di bagian nama produk, dan sama juga seperti ini di bagian harga produk dengan keterangan dekorasinya itu harga, dan returnnya itu keterangan harga harus diisi. Di sini ada komentar lagi dengan membuat tombol simpan atau ubah. Sama seperti tadi juga, kita melakukan pengkondisian di mana kita memerlukan kondisi update produk dan tambah produk, sama seperti sebelumnya. Ini ada di bagian simpan, ini bagian simpan. Sama seperti tadi, cuma bedanya itu kalau di bagian simpan itu kita bisa melakukan penambahan sebelum kita melakukan simpan. Kita bisa melakukan penambahan yaitu create produk. Kita juga memerlukan bagian kode, nama, dan harga. Di sini juga ada description-nya itu simpan gagal, silakan coba lagi. Jika kita ada error gitu, terus juga ada penilaian loadingnya itu kita pasti salah gitu. Kalau misalkan kita simpan gagal gitu, dinilainya itu salah. Ini sama seperti yang simpan tadi, ini di bagian ubahnya, cuma bedanya di sini simpannya itu create, kalau yang diubah itu kita melakukan pengupdatean. Sama seperti tadi juga, kita melakukan pengupdatean kepada kode, nama, harga. Jika terjadi kesalahan atau error gitu, pasti ada peringatan warning dialognya itu, permintaan ubah data gagal, silakan coba lagi. Dan sama seperti ini, simpan gagal, silakan coba lagi. Selanjutnya tentang produk detail dark. Menambahkan fungsi hapus pada detail produk pada bagian file produk underscore detail titik dark. Buka file produk underscore detail titik dark pada folder UI. Kemudian kita modifikasi pada fungsi confirm hapus. Jadi kita modifikasi pada confirm hapus, di mana kita akan melakukan alert dialog. Alert dialog itu seperti kayak berhasil disimpan gitu, kayak peringatan juga, sama seperti warning dialog. Di sini ada peringatan lagi, misalkan kita melakukan login gitu, atau kita melakukan daftar, Anda sudah daftar, itu masuk ke alert dialog. Di sini kita ada kontennya dengan keterangan yakin ingin menghapus detail ini. Jadi nanti di saat kita mau menghapus data dengan peringatan yakin ingin menghapus data ini, kita pasti ada peringatan ini sebelum kita menghapus data tersebut. Terus juga di sini ada bagian delete produk jika kita ingin melakukan konfirmasi hapus tadi. Jika kita melakukan ada yang salah gitu dalam penghapusan data tersebut, di sini ada description, hapus data gagal, silakan coba lagi. Dan juga kita ada tanda tombol batal dengan teks kita berikan nama batal. Nah, nanti di sini juga ada alert dialog. Alert dialog yang ini, yakin ingin menghapus data ini. Nah, nanti
udah kita ubah, nanti bakalan seperti ini produk, bagian detail produknya, dimana kita tadi pemanggilan dari produk blocks Dart yang sebelumnya sudah dijelaskan, dan terus kita masuk ke penyimpanan dalam folder blog dan penyimpanan dalam folder project toko kita. Ini sama dengan produk Dart, ada di folder model dan di folder project toko kita. Ini juga sama, di produk formnya ada di UI, terus produk factnya itu ada di UI juga, warning dialognya itu ada di widget. Ini kita memberikan kelas kepada detail produk detail. Kenapa kita melakukan kelas? Karena kita melakukan elemen pada produk detail. Sama seperti tadi, juga ada akbarnya, terus detailnya kita berikan detail produk dengan bodinya itu bagian badannya itu ke center di tengah-tengah. Kita juga killnya itu kolom. Di bagian kode itu ada widget produk, kode produk dengan style, teks stylenya, fontnya 20, juga di bagian nama kita ada widget produk, nama produk, teks stylenya dengan ukuran fontnya 18. Di sini juga ada harga, terus juga ini sama seperti ini fontnya. Terus juga ada underscore, tombol hapus edit. Di sini ada widget tombol hapus edit, juga ada return row atau baris. Tombol edit juga kita namakan dengan edit. Ini juga ini seperti setting gitu, setting tentang kayak colornya itu ada green, kita memilih warna hijau, terus juga navigatornya pause, tentang penggerakan gitu pause. Terus ada material background. Di bagian pengeditan tombol hapus ini kita memilih warna merah, tulisannya delete, terus juga dengan warna merah, dan ada font frame hapusnya. Di bagian font void confirm hapus itu ada alert dialog, sama seperti warning dialog, dimana ada peringatan untuk meyakinkan kita apakah data ingin benar-benar dihapus atau tidak gitu kan. Di sini ada tulisan yakin ingin menghapus data ini. Nanti di bagian tombol hapusnya itu juga ada iya atau tidaknya gitu. Terus juga ini sama setting dalam bagian confirm hapus. Di sini dengan description, hapus data gagal, silakan coba lagi, dengan warning dialog. Di sini bagian tombol batal, kill teksnya itu kita berikan batal dengan warna merah. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang tepat dalam penjelasan presentasi ini. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.